Hauduhu, nanti ada yang namanya telaga Rasulullah yang mungkin kita kenal telaga Kausar. Nanti kita alamnya udah surga ini buat yang ke surga. Buat yang ke neraka ini berita kayak gini cuman baru. Tapi kok kenapa yang neraka nggak ceritain? Kenapa lah haudu? Sebab nanti yang minum haudu ini bukan hanya yang masuk surga, orang mukmin yang masuk neraka pun minum dulu. Dikasih bekal dulu sama Rasul, minum haudunya Rasul. Nanti sini ada. Jadi bukan hanya yang masuk surga, yang orang mukmin yang masuk neraka dikasih bekal dulu sama Rasulullah. Minum telaganya. Bayangin coba saking cintanya Rasulullah buat apa? Buat supaya ngejaga ini, kalau minum telaga Kausar itu air surga, itu neraka nggak mempan, perut dibakar. Bayangin mukmin yang tukang maksiat dikasih bekal sama Rasulullah, lu masuk neraka, diminum dulu. Bahasanya kayak gitu. Supaya Rasul perut lu aman. Jadi nggak angus semua, perut lu masih aman, nggak mempan neraka tuh bakar. Itu hebatnya telaga Kausarnya Rasulullah. Jadi yang minum bukan yang masuk surga aja. Kita ini yang tukang maksiat minum, alhamdulillah. Tapi ingat, modalnya iman sama Rasul, percaya sama Rasul. Nanti ada di sini. Jadi yang minum telaga Kausar Rasul itu rupanya bukan hanya yang masuk surga. Nanti ada penjelasan keterangannya ada. Mana? Di sini telaga Kausar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Wa huwa ba'run alal ardi. Ini telaga Kausarnya Rasulullah ini alal ardi jadidah, lautan yang ada di tanah surga. Wa huwa haudun adim. Ini telaga yang begitu luas, besar. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Wa tuluhu la yajidu ala ardihi, antara panjang dan lebarnya itu sama. Jadi mungkin hitungannya kayak segi 4. Panjang lebar siginya kan sama, segi 4 ya. Jadi panjang lebarnya telaga Kausarnya Rasulullah itu sama. Kullu janibin min jawanibil arba masafatus sya'rin. Berapa panjang kilometernya itu telaga Kausar Rasulullah? Kalau dihitung sisi, antara sisi satu dengan sisi sama, itu sama ukurannya. Itu semua ukurannya sama. Jadi setiap sisi daripada sisinya telaga Kausarnya Rasulullah itu masafatus sya'ri, panjangnya itu dan lebarnya itu segi 4 kan sama. Artinya perjalanan 1 bulan. Kira kalau jalan kaki dari 1 bulan kemana sampainya? Dari Neroktok kita jalan kaki 1 bulan. Sampainya kemana? Jawa Tengah apa Jawa Timur? Hah? Bali. Berarti telaga Kausar Rasul itu Bali panjangnya. Lebarnya juga sama. Samudranya, lautannya di surga itu ntar itu lautannya. Telaga Rasulullah. Yang ibarat kata mungkin selat Sundanya Pulau Jawa. Ya, Selat Sunda. Itu telaga Rasulullah begitu. Panjang lebarnya segitu. Perjalanan 1 bulan. Ya. Ini sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim dan Bukhari, haudi kata Rasulullah masiratus syahri, itu telagaku kata Rasulullah itu panjang lebarnya itu perjalanan 1 bulan lamanya. Ya, perjalanan 1 bulan. Wa ziwayahu sawa. Ini sisinya itu sama. Artinya sisi kanan sisi kiri panjang lebarnya sama. Segitu lebarnya. Gede apa kecil itu? Gede. Ya, orang umatnya banyak Rasulullah. Nanti di sini ada anjuran, bukan anjuran ya, mungkin ada sedikit tadi sini masalah haudunya Rasulullah, panjang lebarnya segitu, perjalanan 1 bulan. Rupanya yang punya telaga itu bukan Rasul doang, semua nabi punya. Nabi punya, selain Nabi itu Rasul, selain Rasul itu mereka semua punya telaga, main bangga-banggaan bahasanya. Kita kan kalau bertamu ke rumah kalau kita kan bertamu atau kita jalan-jalan ke villa, ya kan, itu kan main
piunya itu main indah-indahan kan, dari keindahan apanya, kolam renangnya semakin luas berarti pila yang dia punya kan semakin besar, berarti semakin bangga. Makanya nanti di sini ada anjuran kalau bisa mah bikin anak banyak, sebab nanti para nabi itu menyambut umatnya itu istilahnya, kalau kita mah disambut dengan, kalau kita kan dengan minum, dengan makan, itu dengan telaga Kausar, dengan telaga masing-masing. Dan umatnya yang pada minum, semakin banyak yang minum, mereka semakin bangga. Umat gua, gitu bahasanya. Lihat tamu banyak tuh ya. Nah makanya Rasulullah tuh paling demen kalau umatnya paling banyak, sebab semakin banyak yang disambut dengan telaga tersebut, berarti semakin berwibawa begitu. Subhanallah. Semakin kaya tuh telaga itu luas, yang saking luasnya berarti kan banyak yang minum di situ. Nah, gitu. Ya. Ya, bikin anak banyak, ya. Banyakin anak. Biangnya juga nggak masalah. Itu perjalanan 1 bulan. Ini wal i'timad ala mayadul ala tuwaliha masafatu bima auhallahu ta'ala ila Isa alaihi salam min sifatin nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Ini kaul yang dipegang teguh atas adanya panjangnya daripada telaganya Rasulullah itu, ya, sebagaimana yang Allah wahyukan terhadap Nabi Isa alaihissalam daripada sifatnya Rasulullah. Jadi Nabi Isa juga pernah diberikan wahyu tentang sifatan Nabi kita, bahwasanya lau haudun, Rasulullah Muhammad itu, Rasulullah itu punya telaga, ya, abad min makat ila matra syamsi. Ini katanya telaganya itu lebih apa itu, mungkin kalau hitungan lebih jauh, lebih panjang atau lebih luas. Itu dari Mekah, pandangan jauhnya itu dari Mekah memandang ke ufuk tempat matahari muncul, yaitunya mungkin dari Masyriq ila Maghrib. Berarti luas berarti Rasulullah. Ya Rasulullah yang paling luas telaga Kausarnya, sebab umatnya paling banyak. Dan nggak mungkin umatnya ribuan juta, telaganya sekobakan doang, kagak mungkin. Apalagi Secipondo, yang nggak mungkin lah. Bakaduman ntar orang roktop. Ya orang neraka dulu kelamaan. Kagak kebagian takutnya. Gitu. Kebagian belum starlet ya. Takut nggak kebagian doang, akhirnya kehabisan. Istilahnya begitu mungkin. Nah, apa tuh? Ciri-cirinya nih, ciri-ciri telaga Kausar Rasulullah. Makanya Rasulullah istimewa telaganya yang diomongin. Ya, telaga yang lain mungkin yang lain punya telaga juga, punya sungai juga, punya danau juga, nabi-nabi yang lain juga. Cuman Rasulullah mah lebih dari yang lain. Gitu. Ya karena yang minum banyak, umatnya Rasulullah tuh lebih banyak daripada umat nabi yang lain. Hapatuhu ay haudi al-dhahab. Tepiknya telaga Kausarnya Rasulullah itu terbuat dari emas. Ya kalau kan lumpur. Ya, kalau danau Cipondo mah kan lumpur hitam. Ini mah emas. Kok nggak pada diambilin ya kagak, soalnya mah kagak ada yang jual emas, gak ada yang tukang emas, nggak bisa. Bahkan ra'iatu al-misku, wanginya telaga Kausar itu minyak misik wanginya. Insyaallah. Bahkan bahkan lebih wangi daripada minyak misik. Saya pengen tahu minyak paling wangi di dunia itu kan minyak misik. Ya setetes saja bisa ratusan ribu harganya, ya kan, semili. Itu minyak paling nomor 1, paling wahid itu minyak misik. Ya ini yang paling wangi dari minyak misik. Kalau minyak misik aja wanginya segono, ya emang jelas kalau surga mah belum pernah dicium sama wanginya semana. Nanti kalau udah masuk insya Allah kita bakal nyium wanginya itu semana. Wa asau, kan kita tahu tuh kalau di pinggir danau mah kan ada tuh batu-batu kerikil, ya kan batu-batu kerikil. Kalau di situ kan ibarat kata mah batu-batu kolar, batu apa ya kan. Kalau telaga Kausarnya Rasulullah tuh pinggirannya batu bebatuan kerikil-kerikilnya itu alulu
intan berlian. Oh. Intan berlian coba. Jamrud. Wasofau sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menyipati telaganya itu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah pernah ngomong, telagaku itu bi anna ma'ahu asyadda bayadun. Asyaddu bayadun, bahwasanya telagaku itu airnya berwarna putih, lebih putih daripada susu. Insyaallah. Mentereng warnanya airnya, jadi bukannya bening. Wa ahla minal asal, dan airnya itu rasanya itu lebih manis dari madu. Nah, kalau danau rasanya apaan? Apalagi kalau udah diaduk sama lumpurnya, anyep. Itu telaga Kausar kayak gitu, disipatin sama Rasulullah, dibilangin telagaku tuh seperti ini, supaya kita tertarik, supaya kita ambisi, dirayu sama Rasulullah, yuk kita masuk surga rame-rame. Amin. Enak, bahagia di situ, tempatnya luar biasa. Di surga juga ada arak. Jadi rupanya kalau dipikir-pikir, kenikmatan di dunia ini apa sih buat orang itu? Ya kan, pertama kan harta, bener nggak? Wanita, dan hidup poya-poya, minum-minum, apalagi ya kan? Di surga juga ada, makanya surga itu daya tariknya tadi keindahan, kemudian wanita ya bidadari. Keindahan jangan ditanya harta. Di sini kan rumah buat orang kemarin kan udah cerita, terakhir orang masuk surga itu dapat jatah berapa? Rumah 10 kali lipat lebarnya bumi. Ya kalau nggak salah mah kemarin tuh luas kagak itu? Luas. Bingung kita bikin sertifikatnya itu. Lebar segitu, coba bayangin, sentrok-tok aja kita punya tanah udah bangga banget. Makanya jangan dibanggain tuh kayak siapa yang punya perumahan luas 10 hektar. Ya itu mah gak ada apa-apanya, ntar buat kita mah itu kecit itu mantar. Selebar dunia coba dikali 10. Kita punya tanah sedunia, ngekera ribet. Ini 10 dunia, ngekera semana lagi, lebih ribet lagi. Makanya yang pada punya tanah di dunia mana yang hektar-hektar itu jangan terlalu dibanggain lah. Ntar kita mah lebih luas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah gitu tanahnya juga tanah surga. Enggak ada tandingannya. Itu kemudian fihi mizabani, di telaga Kausar Rasulullah itu ada grojogan. Ya, kalau kita mah mungkin grojogan. 2 biji grojogannya. Grojogan itu pertama terbuat dari emas, yang kedua terbuat dari dedaunan. Daun surga pastinya. Nah, itu sifatan telaga Kausarnya minal Kausar, daripada telaga Kausarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya Kausar itu nahrun fil jannah. Nahrun itu apa? Sungai yang ada di surga. Insyaallah. Nanti juga ada arak juga. Jadi ada sungai arak juga. Ya, cuman la fiha gaulun. Arak di surga itu tidak memabukkan, tapi menikmatkan, begitu. Bukan memabukkan. Insyaallah. Siapa sih nggak demen sama barang-barang begitu, bahasanya ya, istilahnya begitu. Di dunia mah gituan bau, apalagi habis minum ya bau. Ntar surga kalau pengen puas, minum arak sepuas-puasnya, dan itu nikmatnya nggak ada tandingannya. Di sini apa arak yang paling mahal? Topi miring. Ya, topi miring. Topi lempeng aja kagak enak. Di sono mah nikmat luar biasa. La gaulun, nggak memabukkan. Mau minum sepuas-puasnya. Apalagi telaga Kausar Rasulullah, nanti ada sifatannya. Kehebatan, kelebihan daripada telaga Kausar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, alaihi, di atas telaga Kausar Rasulullah itu disediakan minal awani, dari wadah-wadahan. Mungkin kalau kita mah mungkin gelas, cangkir apa. Ada dunujumi sama, yang banyak itu hitungannya sama dengan bintang yang ada di langit. Berapa ribu bintang di langit? Siapa yang tahu? Ini bintang di angkasa ada berapa biji? Sebanyak itu wadah-wadahan, mungkin gelas buat minum. Yashrabu minhu, dan mereka minum dari wadah itu. Kullu min awani,
biadi minallah, dan itu semua adalah janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memang berpegang teguh kepada agama Rasulullah, berpegang teguh kepada agama Allah yaitu Islam, Allah janjikan orang yang berpegang teguh akan janjinya, yaitu kan Allahu Rabbi, ya Allah adalah Tuhanku, dan dia berpegang teguh Allah adalah Tuhanku dan istiqomah sampai matinya. Ini nanti akan Allah berikan hadiah menyeruput daripada air telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu mana janji Allah, mana perjanjiannya, yaumun alastu bi rabbikum qalu bala ai anta rabbuna. Itu perjanjian kita waktu kita belum hidup di alam dunia ini. Kemudian wayamnau minal man badal, dan orang yang mencederai perjanjian dia terhadap Tuhannya, Allah nggak bakal kasih wayamnau minhu daripada telaga Kausar tersebut. Ya, ala ahdi alladzi akhadahu ta'ala alaihi, yang mana dia sudah buat perjanjian kepada Allah, kemudian dia ganti perjanjian dengan hal-hal yang menyimpang, bahkan wa ghayyara, dan orang-orang yang merubah perjanjian tersebut. Ya, Allah dulu disangka, dulu dia perjanjian, ia mengaku Allah sebagai Tuhannya, pas dia hidup dia ganti Tuhannya selain Allah. Kemudian atau dia rubah bukan selain Allah, artinya mereka menyembah kepada selain Allah. Kan ahdasa bidin wa ghayyara, arti daripada goyar di sini seperti dia memperbarui akidah dalam agama. Bid'ah dalam akidah, bukan bid'ah yang berkaitan secara secara takrif, tapi bid'ah ini artinya yang berkaitan bid'ah fil akidah, bid'ah fiddin, membuat hal yang baru dalam masalah akidah. Ini yang bahaya. Seperti ya kaum mujassimah, artinya orang-orang yang menjinsimkan Allah punya wajah, atau kaum mutasabihat, orang-orang yang menyerupakan Allah kepada makhluknya, seperti Allah bersemayam di aras. Itu orang-orang yang disebut ghayyar, orang-orang yang merubah perjanjiannya kepada Allah, yaitu ma la yardahu ta'ala, hal-hal yang dia perbuat yang Allah enggak ridho sama sekali. Min syurbi minhum, dari minhu, yaitu daripada minum telaganya. Orang-orang kayak gitu enggak dikasih sama Allah. Makanya kan kita doanya juga begitu. Apa tuh? Allahumma jal akhira kalamina minad dunya inda ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah akhir daripada hidup saya di dunia, yaitu kami bisa berucap asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ghairu mabtunina, ghairu badilina, ghairu mubaddilina. Itu kan doa kita. Jangan sampai kita dimasukkan kepada golongan orang-orang yang ghairi, yang merubah, wabadala, dan orang-orang yang mengganti perjanjian tersebut. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Nah, ini surbatan la yatmau ba'daha abadan. Nah, ini kelebihannya. Orang kalau minum telaga Kausar Rasulullah, jangan banyak-banyaknya, mungkin segelas aja dah. Itu la yatmau fi abadan, dan itu nggak bakal aus selama-lamanya. Subhanallah. Bayangin coba kita habis minum, mau habis ngapain aja nih, macul habis ngapain tuh kagak pernah aus. Seger aja tuh tenggorokan. Itu kelebihannya. Ya, aqua makalah kita minum sedrigen juga ntar mau minum aja lagi. Ya, mancing panas-panasan minum seketel mah kagak cukup. Telaga Kausar mah segelas cukup, bahkan abadan abidin tuh nggak bakal ada aus sampai selama-lamanya. Wa ahwaluhum bisyurbi, dan sifatan orang-orang kaum mukmin khususnya yang meminum telaga Kausar Rasulullah itu tentunya berbeda-beda. Faminhum may yashrabu, jadi kaum ini secara umum, manusia secara umum, kalau nggak salah dibagi 3 kali. Masalah daripada orang yang akan meminum telaga Kausar tersebut. Mana? Faminhum may yashrabu lidafil atshi. Ada orang minum untuk menghilangkan dahaga, satu sifatnya itu. Ya, fa innan nas yakhrujun min kuburim aksan, sebab orang itosan, sebab orang yang pas bangkit dari kuburan ini di padang mahsyar itu kehausan. Itu kehausan.
Minum Telaga Kausar, bayangin coba, aus, minum es kelapa, coba bayangin. Segernya bukan main. Ya ibarat begitu dah. Udah saking ausnya, kita aja udah jalan ke sono jalan kemari padang masa tuh ya, Isap, Mijan semua kita lalui. Disediain air minum Telaga Kausar Rasulullah. Bayangin coba. Kita habis jalan dari ujung ke ujung panas-panasan, sampai di sini disediain air es kelapa coba. Puasa itu puasa, kita nanda haga itu dari pagi sampai sore doang itu, ketemu air segelas saja udah nikmat luar biasa. Apalagi padang masar kita, dari mulai bangkit sampai kita berjembat, kagak ada tukang air itu situ. Kagak ada yang ngasih air. Bayangin coba itu. Ya ini mah lucuannya begitu ya. Tapi pada intinya di situ kita nggak ketemu air. Jadi kebayang coba pas saking ausnya kita perjalanan begitu lama sampai berjembat, ujungnya kita disediain air daripada Telaga Kausar Rasulullah. Itu ngelihatnya aja udah hilang nih. Tenggorokan udah seger banget, apalagi pas diminum kali, Masya Allah. Itu saking nikmatnya Telaga Kausarnya Rasulullah, air daripada Telaga Kausarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man yashrabu litaladdud, ada orang yang tujuan minum itu untuk menikmati. Kayak kita nikmati secangkir kopi. Beda sama orang aus minumnya. Orang aus mah disediain kopi juga langsung habis, segelas gede. Kalau orang yang nikmat kopi mah secangkir kecil aja tuh, Masya Allah. Sebab dia minum dengan perasaan. Kita ladud. Wa minhum may yashrabu li ta'jilil masyar. Kemudian wa yashrabu min wa'dil ummah, dan perlu diingat. Nah ini aja keterangannya. Dan seluruh umatnya Rasulullah ya. Umatnya Rasulullah nih, mau yang tukang maksiat sekalipun, ulama mah jangan ditanya dah sama kiai. Ya. Yang tukang maksiat nih model kita, wa yashrab, semuanya minum. Dikasih sama Rasulullah. Perjalanan begitu jauh. Walaupun kita bakal masuk ke neraka dulu, mampir disediain dulu sama Rasulullah, dijampe sama Rasulullah, dikasih minum. Lakin naum kismani. Nah ini cuman umat Rasulullah yang dikasih Telaga Kausar kebagi dua golongan. Golongan yang pertama, la yatradu anhu wa wal mutakun. Ini orang yang nggak bakal langsung ditolak sama Rasulullah, artinya langsung diberi. Orang yang bakal minum ya ini wal mutakun ya, yang ahli surga ini mah langsung. Tapi wa minhum yutraduna anhu wa matrun anhu kismani, kismun yatulu hirmanan. Dan umat daripada manusia yang pada padang mahsyar itu nggak bakal diberikan setetes pun daripada telaganya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka yang sama sekali nggak bakal dikasih setetes pun? Yaitu wahum kuffar, orang-orang kafir, orang-orang non Islam, non Muslim yang nggak percaya Rasulullah. Fala yashrabuna min abadan, dan mereka nggak bakal dikasih minum selama-lamanya. Lalu bagaimana orang mukmin tapi tukang maksiat? Kalau orang takwa tadi udah jelas, ya. Artinya permintaan minum Telaga Kausar itu nggak ada menolakan, langsung diberikan. Nah, lalu bagaimana yang orang muslim yang berdosa? Wa qismun yutradu anhu uqubatun lahu. Nah, mereka yang ahli siksa ini. Summa yasrobu wahum husatul mukmin. Ya, ini orang-orang mukmin yang dosanya banyak. Ya, payasrobuna, mereka akan meminum itu Telaga Kausar Rasulullah qabla duhulihi minar, sebelum masuk neraka. Bayangin cintanya Rasulullah itu sama umatnya. Ya, umatnya pengen dimasukin ke neraka, diberikan minum dulu sama Rasulullah dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mereka diminumin, dikasih minum qabla dukhuluhi minar, sebelum mereka dimasukkan ke neraka. Paya kunu, maka airi Telaga Kausar Rasulullah yang mereka minum surbuhum qablahu amanan, itu sebagai penyelamat dia min antuh rokun nar, min antuh rikon nar, atau min antah rukon nar, daripada terjilatnya api neraka, ajwa pahum, daripada perutnya. Jadi perutnya itu jadi aman, nggak panas, adem. Perutnya nyaman, walaupun di neraka tapi perutnya nyaman. Perutnya nyaman, selamat. Tuh. Ya. Bahkan wa ayudri kaum jual wal atsu, bahkan dijaga daripada
sebab mereka pada minum telaga Kausar daripada lapar dan haus. Berarti orang mukmin makan, kan katanya orang masuk neraka itu minumannya apa? Air danau darah dan nanah bercampur yang begitu busuk bacin baunya, bener nggak? Makanannya buah koldi yang bentuknya berduri kayak muka genderuwo, muka setan. itu durinya juga serem, apalagi bentuknya. Kebayang nggak? Rupanya orang mukmin, kalau dari keterangan ini mungkin kita ambil kesimpulannya, orang mukmin yang tukang maksiat yang dosanya banyak digodok dalam neraka, dia itu nggak bakal makan itu dan nggak bakal minum itu. Berarti diselamatkan berarti. Kebayang kagak tuh cintanya Rasulullah? Sampai-sampai kita jangan sampai tuh makanan neraka masuk ke perutmu. Saking cintanya Rasulullah. Maka Masya Allah, kita kalau nggak cinta-cinta banget sama habaib, geblek banget kita kayaknya. Geblek udah bukan geblek lagi nih, man. Apa kalau kata Rocky Gerung apa namanya? Ya, Masya Allah, berarti itu telaga sengaja Rasulullah minumkan buat orang-orang umatnya yang memang bagiannya digodok dulu di neraka, diberikan minuman itu telaga Kausar, supaya itu tadi yang kita tahu kan tadi makanan surga dan minuman neraka itu ya minumannya air yang begitu mendidih panas, yang kalau kita minum ini bisa hancur ya, tenggorokan kita bisa terbakar, hancur pokoknya mah, saking panasnya itu minuman neraka. Dan makanan yang begitu seram dan menjijikan, rupanya dijaga sama Rasulullah dengan cara apa? Semua umatnya yang masuk neraka, Rasulullah berikan minuman itu supaya mereka tidak kehausan dan tidak kelaparan, dan perutnya akan nyaman dan aman masuk ke neraka. Api neraka nggak bakal bisa ngebakar. Masya Allah, cintanya Rasulullah begitu tinggi dan begitu luar biasa. Tahu kalau umatnya masuk neraka, tapi saking cintanya Rasulullah, saking kagak tegaknya Rasulullah, tetap kita di situ masih diberikan syafaatnya. Berarti orang mukmin pada kesimpulannya kagak makan makanan neraka kalau begitu. Sebab di sini mereka juga dijaga daripada rasa lapar dan haus. Sebab tadi dikasih istilahnya dijampe sama Rasulullah pakai telaga Kausarnya. Oh, bunggu bodoh kita kalau nggak cinta sama Rasulullah juga duriannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai mereka. Amin. Nah, ini ada lagi keterangannya tadi. Walikulin nabi minal anbiya audun ila salihan. Seluruh nabi itu punya telaga. Jadi mereka itu istilahnya begini, punya pila, dan mereka itu punya kolam renang, punya telaga masing-masing. Jadi rupanya telaga di surga itu banyak, sebab para nabi juga punya telaga. Ya, likuli nabiyin. Berarti nabi kan nggak kehitung jumlahnya. Nah, ini mereka punya telaga masing-masing. Cuman satu utusan Allah yang nggak punya telaga, ila solihan, kecuali Nabi Soleh. Nabi Soleh emang nggak punya. Nabi Soleh nggak punya. Ila solihan, Nabi Soleh nggak punya. Lalu Nabi Soleh kalau yang mereka pada punya artinya sentral minum, air minum kan begitu, ya kan? Mereka pada punya. Lalu Nabi Soleh punyanya apa? Oh, Nabi Soleh kan kita ingat dia punya onta. Onta itu punya susu. Nah, itu susunya itu maqamah audi itu kayak sebagai pengganti telaganya. Jadi beliau itu nggak punya telaga, cuman beliau punya air susu ontanya itu. Itu kelebihan daripada Nabi Soleh. Nabi Soleh emang nggak punya. Ya. Kalau Nabi yang lain punya telaga masing-masing. Nah, ini telaga inilah kebanggaan para nabi masing-masing. Mereka punya kebanggaan. Jadi kayak dari ukuran telaganya itu, itulah hitungan umatnya sebesar itu. Nah, ini apa wa'ada kama qala Ibnu Wasiti al-Quri kulli nabiin audun ila sholih. Nabi Sulaiman enggak punya. Fa inna adadaru naqatihi, nah itu air susu sapinya itu, susu ontanya itu. Waqat akhraja bisanad sahih Adil Hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, ada hadisnya ya, sanadnya sahih, inna likulli nabiyyin audun haudan wa huwa qaimun ala haudihi. Para nabi itu mereka nanti di surga itu berdiri, mereka punya telaga dan mereka akan berdiri di pinggir telaganya tersebut, biadi asoh, sambil memegang tongkat.
Yad'u, mereka manggil. Manggil siapa? Man arafah, man urifa min ummati. Ya dari umatnya yang diakui oleh dia. Manusia yang akan dipanggil oleh para nabi itu suruh minum ke telaganya, ya orang yang diakui sebagai umatnya. Ini ribet kalau udah ngomong diakui. Kalau ngaku kan gampang. Ya mudah-mudahan kita diakui. Amin. Amin ya Allah. Sebab bahasanya man urifa, orang yang diakui dari umatnya. Kalau ngaku umatnya nggak diakui ya nggak dipanggil berarti. Ala wa innahum yatabahuna, ya yatabahuna ayyuhum aksaru tab'an. Oh, disitulah mereka berbangga-bangga. Nih kita banyak kan nih, kita kayak kita basecamp-basecampan gitu. Nih kita banyak, bangga. Sakit jadi apa, banyaknya komunitas semakin bangga gitu. Semakin banyak mengikut. Wa inilah arju. Maka dari situlah Rasulullah nganjurin. Wa ini, maka dari itu saya sesungguhnya la arju, sangat menginginkan an akuna aksarun tab'an. Pengen paling banyak pengikutnya. Tuh. Betul kan? Nah, di sini berarti. Iya. Jadi semakin banyak umat Islam, Rasulullah itu semakin bangga. Berarti kita harus bangga. Sebab mereka juga berbangga dengan komunitas istilahnya. Kita juga harus bangga berarti begitu. Wih, umat Islam. Umat Rasulullah. Nah, ini berarti kita ngambil kesimpulan ya. Yang lain. Perbanyak orang mukmin di alam dunia ini, maka Rasulullah akan berbangga kepada kita. Amin. Ya, ini sebuah keterangan hadis. Wa akhrajat Tabrani min wajhi akhraja. Ya. Kemudian waqala ba'duhum laysa fil mauqif audun nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mauqif itu, di mauqif kan tadi katanya kalau kita artinya tempat, di tempat padang mahsyar itu sebelum kita masuk ke surga. Kalau surga udah jelas tempatnya kan. Rupanya tidak ada telaga yang dipajang di situ buat minum, cuman telaganya Rasulullah. Jadi cuma Rasulullah yang nawarin buat umatnya tentunya. Tadi umat yang mana? Yang takwa, yaitu masuk surga, sama umatnya mukmin tapi masuk neraka dulu. Orang kafir kagak dikasih. Ditrodu, tolak. Terus apa? Kok bisa? Semua minum gak bisa. Yang boleh minum itu cuman umat Rasulullah doang. Mau yang tukang maksiat sama yang bertakwa diberikan minum sama Rasulullah. Jadi kaya-kaya yang dikasih air itu cuman orang-orang terpilih. Sebab yang bisa ngasih air telaganya itu dibawa ke mauqif, artinya tempat-tempat padang mahsyar itu cuma Rasulullah telaganya. Yang bisa dibawa airnya ke situ. Yang lain nggak bisa bawa air telaganya ke situ buat umatnya, nggak. Cuma Rasulullah doang. Berarti luar biasa cintanya Rasulullah. Sampai telaganya air itu mungkin bahasanya diambil airnya dibawa ke tempat manusia pada kumpul situ, dicari umatnya mana disuruh pada minum. Oh, cintanya Rasulullah itu ya. Tahu di padang mahsyar itu kan matahari semana. Ini kalau kita begini ngejambet tuh kepentok nih tangan sama matahari. Orang langitan mah tinggi ya. Ini kalau kita begini kena tangan ke atasin nempel udah. Bayangin coba itu, udah ausnya kayak apaan tahu, udah panasnya kayak apaan tahu. Rasulullah datang sebagai penyejuk. Tahu Rasulullah umatnya pada kehausan, pada kepanasan. Minum ini adem, kayak matahari nggak ngaruh. Itulah kecintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh. Yaitu ini kata sebagian ulama ya, lesa fil mauqif. Nanti itu di padang mahsyar itu nggak ada yang namanya telaga ila haudun nabi kecuali haudun nabina kecuali telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu sebagian daripada kaul ulama. Jadi kesimpulannya di sini kita renungi kecintanya Rasulullah kepada umat begitu dahsyat, tidak terhingga tingginya cintanya Rasul kepada umat. Tinggal kita sambut enggak cintanya Rasulullah yang begitu luar biasa dahsyat kepada kita. Tinggal kita nyambut apa enggak. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menyambut cintanya Rasulullah dan man uripa min ummatin nabi, dan kita diakui sebagai umatnya supaya kita nanti diberikan seteguk air. Kita tahu dan kita yakin kita ini pendosa. Bener nggak? Yang nggak usah pakai ngomong dah, aku aja sendiri ntar di rumah aja nangisnya. Ya, pikirin itu dosa semana.
Kita tahu kita ini pendosa, ibadah masih pada begini, ngaji masih pada begini, bener nggak? Amal masih pada segini, sedekah masih pada segini, kehitung kita semua. Ya, pahala semana, dosa kagak kehitung. Ini kan kita masalahnya. Dan kita tahu kita pastilah artinya, tapi kan kita semua optimis kita selamatkan dari api neraka. Tapi dari situ kan kita bisa berkaca siapa yang akan nyelamatin kita, ya kan? Bener nggak? Bayangin coba kita masuk ke neraka, minumnya airnya menggolak begitu. Kalau kita minumnya habis.